Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 September 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, besok itu tanggal 5 hari Jumat, dan besok hari Maulid Nabi ya. Jadi besok libur, jadi saya akan update untuk analisanya besok ada di Discord ya. Untuk kemarin ya, ini sekali lagi Fibonacci tidak ada yang berubah sebenarnya ya. Ini tetap Fibonacci-nya bakal terus berubah, titik nolnya bakal terus berubah. Kemudian kemarin saya ada prefer untuk ambil buy, di sekitaran sini, di sekitaran 3515 ya kan. Baru saya prefer ambil buy, ternyata marketnya di sana itu tidak turun, bahkan market kemarin itu respect terhadap support yang sudah saya gambar di sini ya, yang ada di harga 352 berapa ini, 3527 ya, 3527. Kemudian dia break di sini ya, tipis banget, kemudian dia all time high ngelewatin 50 dan ngelewatin 75 ya. Ini kemarin sudah saya buat juga 75 dan berhenti pas di 75. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kemarin kita lihat data dari jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka, itu mengalami penurunan yang cukup ekstrim dari 7,36 ke 7,18 ya. Ini merupakan angka yang cukup rendah, terakhir itu adalah di April 2025. Sedangkan dari jumlah orang yang quit ataupun yang berhenti itu sebenarnya menunjukkan data yang lebih lemah juga, karena kalau dilihat job quit di sini revisi ya, ini 3,2 sekian kemarin itu ya, kemudian naik ke 3.200.000. Jadi jumlah orang yang bekerja ataupun lowongan pekerjaan yang di stop itu lebih banyak juga dibanding meningkat lah ya. Lowongan pekerjaan yang berhenti itu meningkat, kemudian lowongan pekerjaan yang dibuka itu menurun. Jadi dari segi sektor pekerjaan lowongannya itu mengalami sedikit penurunan. Biasnya adalah kemarin pada saat news keluar, marketnya langsung wush naik sampai ke 75. Untuk hari ini seperti biasa kita akan ada hari Kamis, yaitu data tingkat pengangguran mingguan hari Kamis, dan dibarengi dengan ADP dan juga dibarengi dengan ISM Services PMI. Untuk ADP sendiri, ingat ya, data ADP dari 2 bulan yang lalu itu mengalami data yang cukup ekstrim gila, yaitu minus 33.000 ya kan. Kemudian bulan lalu keluarnya 104, sekarang diperkirakan turun ke 73.000. Jadi kita akan lihat dari sektor swasta apakah datanya bakal positif atau negatif kenaikannya. Kemudian tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan naik sedikit. Kemudian dari ISM Services PMI diperkirakan akan naik sedikit dari 50,1 ke 50,9. Kemungkinan nanti malam data yang keluar adalah bisa aja mix, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari segi sektor tenaga kerja, sekali lagi itu bisa menjadi cenderung melemahkan USD, otomatis gold bakal terus ngebuat all time high ya. Jadi hati-hati, apalagi besok kita ada data NFP ya. Besok ada data NFP yang dimana diperkirakan NFP-nya adalah naik sedikit dari 73.000 ke 75.000. Ingat ya, data NFP besok itu sempat mengalami yang namanya revisi. Revisinya pun itu sangat luar biasa, nggak ada obat ya. Karena kalau kalian ingat kemarin revisi di bulan Mei dan Juni itu adalah 19 dan 14.000, kemudian Juli naik 73.000. Kita tidak tahu apakah bulan depan, NFP besok, data NFP di bulan lalu 73.000 ini bisa direvisi lagi atau enggak. Karena dengan 2 revisi kemarin Mei dan Juni, ini kan kita tahu bahwa ketua dari BLS-nya itu dipecat sama Trump. Alhasil yang menggantikannya itu adalah orang dari Trump itu sendiri. Jadi untuk di bulan Juli ini tidak tahu apakah bakal ada revisi lagi atau enggak. Yang penting adalah tingkat penganggurannya, persennya. Untuk besok tingkat pengangguran persennya itu adalah mengalami flat sedikit, yaitu 4,2 naik sedikit ke 4,3. Ingat ya, untuk di FOMC sendiri itu memberikan toleransi untuk tingkat penganggurannya adalah di angka 4,5%.
Kalau sudah melewati 4,5%, maka itu bisa menjadi trigger bahwa FOMC bakal lebih cepat untuk menurunkan suku bunga ataupun jumlah cut rate yang akan dilakukan pada akhir tahun bakal bisa lebih besar. Jadi kalau besok misalnya keluar tingkat penganggurannya di atas 4,5% ataupun keluar 4,5, itu bisa menjadi trigger luar biasa untuk suku bunga beneran bakal dipotong lebih banyak. Itu aja. Maka spekulasi untuk pemotongan suku bunga pada tahun 2025 bakal meningkat drastis. Ya. Karena untuk nanti tanggal 18 ini potong suku bunga 25% sudah di price in menjadi 94%. Ingat ya, untuk di 2025 ini, untuk sekarang tingkat potong suku bunganya adalah sebanyak 2 kali ya, yaitu di September dan di Oktober, atau enggak di September dan di Desember. Udah itu 2 doang ya. Kemungkinannya cuma itu 2. Jadi otomatis kita akan lihat nanti bagaimana hasil NFP besok. Otomatis itu bakal mempengaruhi dari tingkat suku bunga yang bakal dipotong pada akhir tahun nanti. Oke, untuk hari ini XAUUSD bagaimana? Well, kita sudah melihat XAUUSD-nya yaitu mengalami kenaikan ekstrim, ngebuat all time high secara terus-menerus. Dan kalau dilihat berarti kita sudah berapa ya? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari berturut-turut. Lebih tepatnya 7 candle daily itu hijau semuanya. Ya, 7 candle daily itu hijau semua. Dan kalau kita lihat seperti yang sudah saya bilang kemarin, dengan 7 candle, berarti terakhir 7 candle adalah di sepertinya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ya. 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 8 itu paling dekat kemarin di sini ya. Di Maret 2024 di sini. Jadi kemungkinannya jika memang kita bisa melihat market yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa juga. Tetapi ingat, ini menurut saya sih kalau dibilang sudah extend banget, saya rasa belum. Karena masih ada target yang kemungkinan bakal dikenain dulu baru bakal mengalami koreksi cukup ekstrim. Kemungkinan bakal kena 3.600 dulu ya. Kemungkinan nextnya ini bakal kena 3.600 dulu, naik lagi dikit aja, kemudian baru bisa mengalami penurunan yang cukup ekstrim untuk mengalami koreksi. Jadi menurut saya minggu ini kita bisa melihat kenaikan masih bisa naik sampai ke 3.600. Tapi tidak untuk kemungkinan ini 3575 juga bisa berhenti ya. Karena kebiasaannya kemarin-kemarin itu kan ketika kena angka 75 itu marketnya biasanya berhenti. Kayak kemarin misalnya di kecuali 34 ya, 3475 itu tidak terlalu di respect ya, 3475 tidak kena. Tetapi untuk di 3375 ini kan sempat di respect berkali-kali ya, ini 75, 75, ini juga 75, walaupun sebelumnya ini tembus juga. Nah, apakah sekarang 75 ini di respect atau tidak? Ya kita lihat hari ini ya. Yang penting kita lihat dulu nanti newsnya seperti apa nanti malam, apakah memberikan dampak negatif atau positif untuk di USD ya. Jadi walaupun ini nanti turun pergerakannya, ingat berarti kalau jika ini turun berarti secara daily kita sudah potensi ngelihat yang namanya retracement ke bawah. Ingat, dari daily itu kita bakal menarik Fibo dari swing low di sini sampai dimanapun titik nolnya. Jika 3578 adalah titik nol, maka di sini adalah 38,2 ada di 3476. Dan 23,6 mepet dengan H4 supportnya dan all time high sebelumnya. Tapi ini sih saya rasa tidak terlalu worth it. Kemungkinan sih 3.600 ya. Coba kita cek kalau 3.600 lebih dikit ya. Kalau 3.600 lebih dikit sih di sini agak make sense sedikit sih ya. Ini kan 38,2 ada di ATH sebelumnya di dekat 3.500. Kemudian 50% ada di 3457 mepet dengan 3455. Kemudian 61,8 di sini adalah resisten become support di 3434 kayak kemarin ya kan. Ya walaupun jaraknya agak jauh sedikit sih. Tapi kalau mau dipasin ini kemungkinan 3600-nya bisa lumayan tinggi sih. Kemungkinan 3616 kemungkinan ya, tapi kan gini kita masih belum tahu ya apakah benar sampai sana atau enggak gitu kan ya. Ya yang penting dari segi daily seperti itu.
Yang saya bikin concern daily di sini adalah dari segi RSI ya. RSI kalau kita lihat ya, saya tutup dulu stokastik. Kita lihat RSI. RSI memang sudah di atas zona overbought. Ini belum kondisinya adalah kita bisa sell. Karena kalau kita lihat secara historinya adalah kita ambil pada saat Februari 2025, pada saat market itu ngebuat all time high. Kita ambil ini aja yang terakhir ya, yaitu yang ada di all time high 3.500 yang ada di tanggal 22 April. Ini marketnya kena di angka 77,45. Jadi kalau ini kita geser ke kiri ya, ini adalah batas resisten untuk di daily RSI untuk di gold. Memang kita masih punya spare lagi sedikit sekali ya. Ini kan terakhir tadi malam itu naik sampai ke 76,5. Ini kan 77,4. Ini masih bisa naik lagi dikit sampai ke 77,4. 77 ya, 7,4 atau 77,5. Nah, ketika sudah kena sampai sana, skenario cuma ada dua. Apakah bakal diam atau bakal lanjut rally lagi? Contoh dia ketika diam adalah pada saat RSI di tanggal 11 April. Di sini ya, ketika sudah all time high baru, marketnya itu sideways ya. Marketnya sideways, RSI di reset, kemudian marketnya terbang. Kemudian kena lagi pada saat di 31 Maret. 31 Maret marketnya itu retracement. Ya. Ini sideways, kemudian ini retracement, kemudian pada saat kena lagi di tanggal 21 April, marketnya beneran retrace ke bawah jauh. Jadi antara dia retrace atau dia mengalami sideways untuk membuat all time high baru. Antara dua itu kejadiannya ya. Tapi ini kan lagi sedikit banget nih. Tapi kalau memang ini sudah dianggap sudah kena, berarti kemungkinannya adalah bisa terjadi yang namanya retracement ke bawah. Tapi tidak langsung bisa kalian sell ya, karena kalau kalian sell sekarang otomatis stop loss kalian wajib di atas 3.600. Di atas 3575 saya rasa agak berat. Mending sekalian langsung aja kalian pakai stop lossnya itu di atas 3.600. Karena kalau kita lihat dari segi stokastiknya ini sih masih flat banget di atas zona overbought, masih nyaman di angka 90. Jadi kalau memang ini RSI masih bisa naik lagi sedikit dan ini didukung oleh speed ataupun power yang masih kuat, ya ini masih bisa naik ke 3.600 ya. Oke, dari segi daily seperti itu. Daily kita punya fair value gap yang gede banget di sini ya. Kita bakal punya banget fair value gap yang banyak sekali ya. Dari sini ya, ini fair value gap daily ya tuh. Kemudian di sini juga ada fair value gap daily. Udah. Ini semua fair value gap daily-nya sekarang ada di area kunci. Fair value gap daily yang paling pertama yang sudah dibuat ini adalah area kunci di 3.500 dan H4 support 3508. Lewat daripada itu kita ada 3467 fair value gap-nya. Lewat daripada itu kita ada resistance become support di 3435. Jadi otomatis setiap fair value gap daily itu ketemu yang namanya area-area kunci. Jadi kalau memang nanti kalian mau ada ambil buy di sekitaran sana silahkan. Asalkan kalian harus tahu jika semisalnya nanti nextnya marketnya lebih prefer untuk mengalami koreksi ke bawah. Ingat ya, ini secara line chart resistan terakhir di 3435 itu belum ada di tes. Jadi kalau minggu ini memang kita masih bisa naik, minggu depan kemungkinan kita bisa melihat penurunan. Kemungkinannya ya, sekali lagi itu masih kemungkinan. Dari segi H4 kalau kita lihat ini stokastik dan RSI masih nyaman sekali di atas, tidak ada perubahan. Dari segi H4 kalau yang bisa saya lihat apakah bakal terjadi suatu pola tertentu. Kemungkinannya sih ada satu doang ya, yaitu adalah pola dark cloud clover. Jadi di sini saya coba ya. Kemungkinan sih polanya ini ya, dark cloud clover. Yang dimana ya kayak begini, ya kayak begini. Mana dia naik. Ini kan angle gede banget, kemudian dia ada satu, kemudian turun lagi. Jadi kalau H4 menciptakan yang namanya dark cloud cover ya, yang dimana ini kan sudah besar, ini kriteria pertama sudah kena, tinggal kriteria kedua. Jadi kalau kriteria kedua itu lebih besar ya, lebih besar dari kriteria pertama, kemungkinan itu bakal mengalami yang namanya retracement. Tetapi
secara market structure mungkin time frame 15 mungkin sudah bearish, tapi kalau dilihat H4 ini sih masih bullish banget ya. Tidak ada apa namanya alasan ini market structure berubah gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari segi H4 bicara market structure, apakah di sini kita bisa bilang ini marketnya ngebuat rally base rally? Jika semisalnya marketnya memilih ini ngebuat rally base rally, ya, rally base rally ya, maka sejatinya kalau dicari 1:1 dari rally ke base-nya ketika dia breakout ya kan, kemudian ini kan base ya, ini base-nya, kemudian ketika dia breakout kemarin, maka next-nya sebenarnya kita masih punya utang lagi dikit sampai ke 3605. Ini jika semisalnya marketnya ngelihat sebagai rally base rally di time frame H4 ya, semisalnya ini nggak bilang marketnya bilang ini sebagai rally base rally. Tapi kalau misalnya enggak, ya itu bisa beda cerita ya. Kemudian dari segi H4, apakah ini kita bisa jadikan sebagai area demand? Ya bisa sih tipis ya. Apalagi di sini H4 kita ada fair value gap terakhir di sini. Karena kalau ini fair value gap H4-nya tembus, ya udah kemungkinan dia bakal turun sampai sini fair value gap H4-nya. Jadi ini adalah peluang terakhir kalau ada misalnya memang marketnya memilih naik sampai 3.600 pada minggu ini harus bisa bertahan fair value gap-nya. Kalau ini bisa ketahan, ya udah marketnya bisa lanjut naik. Secara H1 kalau kita lihat ya, ini marketnya ngebuat base panjang kemudian lari. Ingat, secara time frame H1 dan H4 itu sebenarnya sama ya, Fibonacci-nya tidak berubah, titik nolnya belum ada yang bisa digeser, titik nol. Dan kalau kita lihat apakah di sini kita bisa ambil titik Fibonacci yang baru. Kalau dilihat sih ya, bentar. Kalau yang dilihat di sini marketnya sekarang sudah kena 3550 lagi. Kalau sekiranya ada yang mau ambil posisi, lebih baik sih lihat kondisi dulu sih ya. Kalau kita paksa ambil Fibonacci dari let's say lah dari sini ya, dari swing low ke swing high. Ini marketnya memang OTW kena 50. Oh, ini udah kena 50% ya. Berarti OTW kenanya adalah di 61,8. 61,8 adalah resistance become supportnya all time high kemarin ya, yang ada di 3546. Berarti range-nya ini angka cantik 3550 dan resistance become support 61,8. Ini kemungkinan akan menjadi titik pembalikan. Ini H4 seharusnya sudah kena sih. Ya, ini H4 fair value gap sudah kena. Sekarang kalian tinggal cari antara di sini ya, antara nanti kena 61,8 atau memang berhenti di sini ya marketnya. Sekarang kalian tinggal cari. Sebelum itu, jika semisalnya marketnya lebih prefer untuk lanjut turun lagi, last untuk area demand ada di sini. Ya, walaupun sih sebenarnya di sini ya, area demand sebenarnya di sini. Nah, di sini area demandnya sebenarnya. Cuman karena ini demandnya sudah, menurut saya sudah pindah. Ya, kalian boleh pakai demand yang di sini atau pakai demandnya di sini, gitu kan. Cuma kalau mau pakai demand original ya di sini, ya dari harga dari harga 36 sampai di 29. Tuh. Kemudian ini marketnya sudah kena. Kemudian kita cek, mungkin saya ada open sih, bentar ya. 15 menit, bentar. Tadi ada base ya, 15 menit ini. Nanggung ya. 15 menit. Hampir banget, tapi 30 menit dia sudah kena. Let's say 5 menit. Oke, 5 menitnya RBS di sini sudah kena. Nice. M1 sih bullish engulfing ya. Bentar ya. Coba saya hitung dulu. 70 ya. Ini sih entry yang cukup maksa sebenarnya, karena baru ngeliat M1, strukturnya belum berubah soalnya. Menurut saya sih lebih baik tunggu market strukturnya berubah, change of character. Ini M1-nya sekarang
M1-nya sih masih ngebuat lower low ya. Belum ada ngebuat change of character. Jadi lebih prefer sih tunggu marketnya membuat change of character. Belum bisa sih ya, belum bisa. Tapi ini kriterianya sudah masuk ya. Tinggal M1 atau enggak M5 ya, M3 kalau kalian bisa buka. M5, M3 itu terjadi change of character, menurut saya akan ada open posisi sih. Untuk stop loss saya akan taruh stop lossnya di bawah 45. Bentar, tadi H1 ya. Ya, saya akan taruh di bawah 45 sih dulu ya. Saya akan taruh di bawah 45, tergantung dimanapun itu marketnya terakhir ngebuat ya. Nah, ini sekarang M15 kayaknya sih ini seharusnya udah kena nih. Wah, belum kena ya. Berarti stop loss saya akan taruh agak, ya tergantung sih di mana ya. Kalau misalnya saya taruh stop loss di 43 ini 62 pip dari harga sekarang, ini di 49 60 pip ya. Ini sih masih lumayan bisa turun cap. Saya pasang kecil aja deh ya. Untuk stop loss ini sekali lagi ini tanpa konfirmasi ya. Ini tanpa konfirmasi sama sekali sih. Kalau stop loss saya akan taruh di 42,3. Untuk take profit saya akan taruh di 75 lagi. Bentar, delay dulu 1 menit. Menarik nih. Oke. Ya, jadi kalau ada yang mau ambil posisi, tunggu ada konfirmasi dulu, bukan seperti yang saya ada open. Itu terlalu berisiko sekali ya, ini bisa digeser lah ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, ini sekarang marketnya baru retracement ke sini lagi. Secara H1 kita tidak melihat yang namanya divergent ya. Ya, secara RS stokastik sih ada, cuman worry-nya kalau ini bearish divergent dan ini turun, market turun di sini tidak lebih turun daripada 3526, justru bakal ngebuat yang namanya bullish divergent. Kalau bullish divergent terjadi ya itu bisa enak sih ya, kita bisa kemungkinan naik sampai 75 atau enggak sampai 3600 lagi. Ya. Jadi ingat, sementara ini kita belum berubah structure, masih bullish semua, ini marketnya baru mengalami retracement ke bawah. Dan sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk analisa besok saat NFP akan saya infokan di Discord. Jadi kalau ada yang mau ikut ke dalam Discord bisa langsung WhatsApp aja ya. Dan di Discord juga sudah saya kasih screenshot prediksi all time high terdekat sebelumnya dan sampai ke 4000. Itu ada garis-garisnya ya. Jadi sekian dulu untuk analisanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye bye.